qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ada ayatnya? Baik. Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki para ikhwan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Muhammad qul lil mu'minina, katakan pada orang-orang yang masih merasa punya iman. Baik. Sebentar, kita berhenti dulu di bagian pertama ini. Saya berikan rumus tafsir sebentar, Bu ya, Pak ya. Kalau kita temukan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman, apapun bentuknya. Misal ada yang menggunakan yu'minun ya. Al-Baqarah ayat ketiga kalimat iman pertama, alladzina yu'minuna bil. Baik. Ada yang menggunakan amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada yang menggunakan al-mu'minun seperti ayat ini ya. Mu'minun qad aflahal mu'minun, mu'minin kullil mu'minin ya. Kalau ibu bapak temukan di Quran, saya agak pelankan sebentar, ayat-ayat yang dibuka dengan kalimat iman, yakinkan, hati-hati, isinya, informasinya itu akan menjadi indikator ukuran tingkat keimanan seseorang. Kalau isinya perintah diawali dengan kata iman, maka perintah itu akan menjadi ukuran keimanan seseorang ya. Semakin cepat merespon perintahnya, itu menandakan semakin kuat imannya. Tapi kalau semakin bermalas-malasan bahkan ditinggalkan perintahnya, itu tandanya imannya bermasalah. Saya beri contoh, kalimat iman pertama di Quran itu disandingkan dengan kalimat sholat. Coba lihat Al-Baqarah ayat 3 kita hafal, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat iman disandingkan dengan kalimat salat ya. Ini artinya orang-orang yang cepat merespon perintah salat ya, mudah menunaikan salat, itu tandanya imannya bagus, baik ya. Tapi kalau ada orang yang malas-malas bahkan ditinggalkan dalam kehidupannya, dia mengaku muslim tapi tidak mau salat, maka ada yang salah dalam imannya. Ada yang salah ya. Subuh jam berapa sekarang? Bagaimana? Masya Allah, jadwal belanja tahu, jadwal sinetron tahu, jadwal sholat tidak tahu. Subuh jam berapa? 4:36. Baik. Lihat sini, panggilan sholat disandingkan dengan iman ya. Termasuk anda yang Jumatan juga, Jumatan dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah ya. Adzan subuh 4:36, saya sering berikan contoh ini ya, disandingkan dengan kalimat iman. Ada orang yang sebelum adzan bahkan dia sudah siap-siap, jam 4 dia bangun, ada yang jam 3 dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Nah ini tandanya orang-orang yang cepat merespon perintah itu imannya sangat bagus, imannya baik ya. Tapi yang jadi masalah, misal dipanggil jam 4:36, ada yang malas-malasan ya, ada yang terabaikan, bahkan mungkin ada yang baru bangun jam 6:34 ya. Dan ini pun belum sadar sholat, maka ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Dia bola bisa bangun, sholat bisa tertinggal ya. Ini imannya bermasalah. Sekarang yang menarik, rumusnya di Quran, rumus ini sekarang diterapkan dalam praktek tazkiyatun nafas. Kata Quran, "Qul," katakan, "lil mu'minin," Muhammad katakan bagi para pria yang masih merasa punya iman. Jadi iman kita dipertaruhkan, Pak. Ya, iman kita di sini diukur. "Yaghuddu min absarihim," tolong jaga pandangannya, batasi. Ternyata kata Quran, mata itu fungsinya bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat pada hal-hal yang diperkenankan ya, yang dibatasi oleh hukum syariat. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ada di antara para pria melihat sesuatu yang tidak diperkenankan di luar batas yang dibenarkan oleh syariat, maka ada yang salah dengan imannya. Tapi jika ada di antara kita, para ikhwan, para laki-laki yang melihat yang diperkenankan oleh syariat saja, yang lainnya kemudian dipalingkan, ya ghuddu itu palingkan ya. Pada yang benar dilihat, pada yang tidak benar kemudian dipalingkan, maka itu pertanda ada kebaikan dalam imannya. Baik, yuk kita perhatikan misal ya. Nabi menganjurkan kita melihat yang baik-baik ya, melihat orang ke masjid, melihat Quran, melihat orang yang berakhlak mulia, melihat pemandangan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu yang menarik begini, ketika seseorang dekat dengan Allah, itu lihat pemandangan pun yang diingat bukan bagusnya, yang diingat Allahnya ya. Coba lihat, dulu kami saat berada di Tripoli, di Libya, kami mengajar di sekumpulan ahli perminyakan ya. Ada seorang geologis yang sebelum mengaji itu kalau lihat batu ya, bawa berita atau informasi setelah beliau penelitian itu ceritanya, wah batu itu hebat Ustaz ya,
Ustaz, lihat batu itu bisa bedakan satu dengan yang lain, ada kode-kodenya. Tapi setelah belajar, ya, setelah ngaji, mengkaji Quran, melihat keterangan Nabi, cara pandangnya sudah lain. Masya Allah Ustaz, betapa Allah itu sempurna menciptakan alam. Lain kalimat itu, Masya Allah Ustaz. Jadi Allah sudah memberikan tanda pada batu. Jadi ada orang-orang yang ketika menatap sesuatu pun saking kuatnya imannya yang diingat Allah saja. Ali Imran 10 ayat terakhir itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Lihat ayat selanjutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi ada orang-orang yang lihat langit kagum aja. 9 Maret nanti ada gerhana total. Ya, Masya Allah. Disiapkan dari sekarang, cuman kagum, numpang kagum aja pada peristiwa itu. Ya. Tapi ada orang-orang yang jauh-jauh ketika melihat itu dia lihat dengan imannya. Masya Allah, Allah ciptakan alam, begitu bagus bintang, begitu bagus matahari, begitu bagus bulan. Tidak mungkin ada yang diciptakan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan kebaikan. Nah, yang menarik, yuk kita kembalikan. Bagaimana pandangan-pandangan itu bisa muncul sehingga bisa menguatkan iman? Kata Quran, kalau mata ini dijaga supaya lihat yang baik-baik saja. Kalau seseorang ada melihat yang buruk-buruk, ini yang jadi masalah. Ternyata, maaf, pertama, pandangan yang buruk itu kata Al-Quran diisyaratkan di ayat ini, satu, itu bisa meruntuhkan iman. Ingat ya, dibuka dengan kata iman tadi. Artinya kalau ada orang melihat yang buruk-buruk, itu imannya bermasalah. Ya. Lihat tayangan yang tidak bagus, gambar-gambar yang buruk, ya. Maaf, tampilan-tampilan yang tidak tepat. Jangankan oleh agama, oleh moral saja tidak dibenarkan. Ya. Sederhana, gambar-gambar yang buruk itu kan jangankan bagi umat beragama, yang merasa tidak beragama pun itu menolaknya. Ya. Berarti memang betul secara fitrah itu ada yang salah, ya. Ada yang keliru. Nah, yang menarik perhatikan, ketika seseorang menggunakan pandangannya untuk melihat yang buruk-buruk, satu, resiko imannya bermasalah. Yang kedua, ini yang paling berbahaya, ternyata pandangan pada yang buruk itu seketika membawa penyakit yang dimasukkan dalam kolbunya. Ya. Penyakit yang dimasukkan dalam kolbunya. Jadi, maaf, kesimpulan yang pertama, kata Quran, kalau kita tidak ingin dihinggapi oleh penyakit-penyakit di dalam hati yang nanti akan melahirkan perilaku yang menyimpang, maka tolong jaga itu sumber-sumber informasinya. Satu mata ya, jelas ya? Baik.